ketemu lagi sama siapa? Lause Stefani. Sebelum kita puji Tuhan, mari kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita harus fokus untuk berdoa kepada Tuhan. Gak boleh lirik kanan kiri lagi ya. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami yang ada di surga, mengucap syukur hari ini kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami duduk diam, dengar-dengaran, dan mengerti firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, udah siap ya muji Tuhan. Nah, hari ini Lause mau ajak kalian nyanyi Perjanjian Baru. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Oh, bagus. Kalau tahu, kita mau nyanyi Perjanjian Baru. Perjanjian Baru apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, jadi kita mulai dengan pujian ini. Semangat puji Tuhan, kita akan nyanyi ikut follow. Tahu lagunya? Tahu dong. Kalau nggak tahu, nanti ikutin aja dulu, ya, oke? Ikut, bukan ikut Yesus, manapun, kapanpun, ku mau ikut terus. Ikut, ku mau ikut Yesus, manapun Dia pimpin, ku ikut terus. Follow, I will follow Jesus. Everywhere, anywhere, I will follow on. Follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Oke, lagu yang terakhir, lagu Iblis itu musuh kita. Kita nyanyi lagu itu ya. Siap? Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia cari sana sini, dia kata ini itu. Iblis itu musuh kita. Yesus
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause. Jadi, udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Lause Indri. Kalian tadi telah memuji Tuhan dan sekarang waktunya untuk kalian mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan Lause akan memimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, ya Bapa, kami mengucap syukur karena berkat dari Engkau sehingga kami dapat kembali beribadah kepadamu. Ya Bapa, kami telah memuji Engkau dengan puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami tadi berkenan di lubuk hati Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu ya Bapa hadir di tengah-tengah kami, agar setiap kami baik yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkan firman-Mu dapat terberkati. Berkati juga agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang juga dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak lupa kami ingin mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan memulai cerita firman Tuhan kita hari ini. Untuk anak-anak di rumah dapat membuka Alkitab kalian, Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Pasal 4 ayat yang pertama. Ayat yang pertama mengatakan, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Putra pertama Adam dan Hawa bernama Kain. Dan selanjutnya dilahirkanlah Habel. Putra kedua bernama Habel. Adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba, dan Kain menjadi petani. Habel apa pekerjaannya? Gembala. Kain apa pekerjaannya? Petani. Apa yang dilakukan oleh petani? Menanam padi, menanam buah. Dan gembala apa yang dia lakukan? Dia merawat, menjaga ternaknya. Pasal yang keempat dari ayatnya yang ketiga, di sini firman Tuhan mengatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Setelah beberapa waktu, Kain dan Habel ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban persembahan kepada Tuhan. Dan Kain dikatakan dalam Alkitab apa yang dia persembahkan? Hasil pertaniannya, karena dia seorang petani. Jadi dia mempersembahkan kepada Tuhan hasil dari tanah pertaniannya. Dan Habel apa yang dia persembahkan? Yang dia persembahkan adalah kambing domba. Dan dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan berkenan atas persembahan Habel. Apa tadi persembahannya? Kambing domba. Kambing domba. Tuhan berkenan atas persembahan Habel. Kenapa Tuhan berkenan atas persembahan Habel? Padahal Kain juga mempersembahkan. Apakah yang Kain persembahkan itu hal yang buruk? Dari hasil pertaniannya yang jelek, yang buruk? Tidak. Kain mempersembahkan yang terbaik juga untuk Tuhan dari hasil pertaniannya. Habel juga mempersembahkan yang terbaik dari anak domba, dari kambing domba terbaiknya. Tapi Tuhan lebih berkenan pada persembahan Habel. Kenapa? Karena Habel dengan mempersembahkan kambing dombanya, dia menyembelih kambing dombanya. Darah dari ternaknya itu mengalir. Ini melambangkan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib
untuk menebus dosa kita manusia. Tuhan sudah mengajarkan kepada Adam bagaimana persembahan yang seharusnya Adam berikan kepada Tuhan. Dan walaupun Alkitab tidak mencatat, tetapi Adam pasti juga mengajarkan kepada putra-putranya, kepada Kain, kepada Habel, bagaimana persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Kita lihat lagi di Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, ketika Tuhan lebih berkenan atas persembahan Habel, Kain menjadi apa? Marah. Menjadi marah karena dia iri. Kenapa Tuhan lebih berkenan sama Habel, aku tidak? Dia menjadi marah, iri. Mukanya firman Tuhan mengatakan tadi apa? Muram. Dia marah. Marah kepada siapa? Marah kepada Tuhan dan marah kepada adiknya Habel. Dia menjadi marah, dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengingatkan Kain bahwa dosa itu mengintip di depan pintu. Jadi dosa itu mengintip di depan pintu. Ibaratnya kamu ada di depan pintu, di luar itu dosa. Ketika kamu buka pintunya, dosa akan masuk ke dalam hati kamu. Gampang sekali untuk berbuat dosa. Ketika Kain marah, Kain iri kepada adiknya, Tuhan sudah mengingatkan kepada Kain, jangan sampai Kain berbuat dosa, karena dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Dia ingin masuk ke dalam hati Kain. Tapi apa yang Kain lakukan? Apakah Kain bertobat setelah Tuhan menegur dia, setelah Tuhan berfirman kepada dia? Kita lihat. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, Kain bukannya bertobat, tapi malah melakukan dosa yang lain. Pertama, dia sudah marah, dia sudah iri sama adiknya. Tuhan tegur dia untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat. Apa yang dilakukannya? Dia melakukan dosa lain. Dosa apa itu? Membunuh. Dia membunuh adik kandungnya sendiri karena dia marah. Boleh tidak membunuh? Tidak boleh. Itu adalah dosa yang Tuhan benci. Tidak boleh membunuh, tapi dia membunuh adiknya. Kemudian dia tidak hanya melakukan dosa membunuh, dia tidak hanya melakukan dosa iri. Dosa apa lagi yang Kain lakukan? Di pasal 4 kita lihat bersama. Setelah dia membunuh Habel, Tuhan berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kain tahu tidak di mana Habel? Dia tahu di mana Habel, tapi dia berbohong. Dia sudah iri, dia sudah membunuh, sekarang dia berbohong. Berbohongnya kepada Tuhan lagi. Tuhan bisa tidak dibohongi oleh kita manusia? Tidak bisa, karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Bahkan yang belum kita lakukan, baru kita pikirkan, atau yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Maka dari itu anak-anak di rumah boleh tidak berbuat jahat, nakal, kelahi sama saudaranya, kelahi dengan temannya, boleh nggak? Marah sama mama papa di rumah, boleh nggak? Tidak boleh. Seperti kata firman Tuhan tadi, kalau kamu melakukan dosa,
Dosa itu udah mengintip di depan pintu. Dia tinggal masuk dalam hatimu kalau kamu tidak bertobat. Nah, Kain tidak mau bertobat. Sehingga setelah dia membunuh adiknya, dia bukannya malah bertobat, dia malah berbohong kepada Tuhan. Ketika Tuhan tanya, "Di mana adikmu, Kain?" Kain bilang, "Aku tak tahu, memangnya aku penjaga adikku." Wah, berani sekali ya Kain ya, lancang sekali. Kenapa dia bisa lancang seperti itu? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Kalau dari awal Kain percaya kepada firman Tuhan, maka dia akan melakukan persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Kain tak percaya kepada Tuhan, makanya ketika Tuhan tanya, Tuhan tes dia, "Di mana adikmu?" Dia berbohong kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Kain setelah Kain melakukan dosa. Tuhan berfirman kepada Kain, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganku. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Apa yang Tuhan lakukan kepada Kain? Tuhan hukum Kain. Tuhan usir dia. Tuhan usir dari hadapan Tuhan. Tuhan usir dia sehingga dia menjadi, firman Tuhan mengatakan apa? Pengembara. Pengembara itu apa, Lause? Pengembara itu orang yang pergi dari tempat kediamannya. Tak tentu dia mau pergi kemana. Arah tujuannya tidak jelas. Dia tidak punya rumah, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain. Itu seorang pengembara. Dia tidak punya tanah lagi. Dia tidak punya hak lagi di mata Tuhan. Nah, setelah itu apa yang Kain lakukan? Setelah Tuhan mengusir dia, setelah Tuhan mengutuk dia, Kain bilang kepada Tuhan, "Hukumanmu itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Nah, sekarang baru Kain merasa apa? Takut. Waktu dia marah, dia tidak takut. Waktu dia bunuh adiknya, dia tidak takut. Waktu dia berbohong sama Tuhan, bilang dia tak tahu di mana adiknya, dia tidak takut. Tetapi ketika Tuhan mengutuk dia, Tuhan usir dia dari hadapan Tuhan, dia merasa takut karena dia tahu kalau dia telah dikutuk Tuhan, Tuhan tidak berkenan lagi sama dia hidupnya akan susah. Bahkan dia mengatakan apa? "Barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Dia baru merasa takut karena dia tahu dia tidak lagi dalam perlindungan Tuhan. Dia merasa takut, dia merasa gentar. Tapi Tuhan Allah itu adalah Allah yang maha pengasih. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan tetap memaafkan kita. Tuhan mau kita, anak-anaknya, bertobat. Jadi seperti Kain, ketika Kain sudah Tuhan kutuk, walaupun Tuhan kutuk dia menjadi pengembara, tetapi Tuhan masih berbelas kasih kepada Kain. Apa bukti belas kasih Tuhan kepada Kain? Kita baca Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tuhan berbelas kasih. Walaupun Kain sudah Tuhan kutuk, menjadi pelarian, menjadi pengembara, tetapi Tuhan tetap melindungi Kain. Karena tadi Kain bilang,
Aku takut Tuhan, kalau aku pergi, aku telah Engkau usir dari hadapan-Mu, siapapun yang bertemu aku akan membunuh aku. Tuhan berbelas kasih kepada Kain. Tuhan menaruh tanda pada Kain, sehingga siapapun yang membunuh Kain, siapapun yang berbuat jahat kepada Kain, firman Tuhan mengatakan apa? Akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Artinya apa? Tuhan masih melindungi Kain. Dan Kain Tuhan usir pergi, dan firman Tuhan mengatakan kemana dia menetap? Di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Di sana dia menetap. Nah, untuk anak-anak di rumah, tadi Lause sudah mengatakan, dosa itu apa? Firman Tuhan mengatakan mengetuk di depan pintu. Jika kamu melakukan dosa, atau kamu berniat melakukan dosa, atau ketika kamu marah seperti Kain, jangan kamu justru melakukan dosa yang lain. Kamu ketika melakukan satu dosa, apa yang kamu lakukan? Kamu harus sujud kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, supaya apa? Dosa itu tidak masuk ke dalam hati kamu, tidak masuk ke dalam hati kamu, tidak menjadikan kamu melakukan dosa yang lain. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang jangan lakukan, berarti kita tidak boleh lakukan. Tetapi ketika firman Tuhan mengatakan harus dilakukan, berarti harus kita lakukan. Dosa itu mengetuk di depan pintu. Ketika kamu buka pintunya, dosa itu masuk dalam hatimu, maka kamu akan melakukan dosa. Jangan kita seperti Kain. Ketika Tuhan tegur, dia tak mau dengar. Tuhan tegur, tidak mau dengar. Dia malah membunuh adiknya. Setelah dia melakukan dosa membunuh, apa yang dilakukannya? Dosa selanjutnya berbohong kepada Tuhan. Boleh berbohong? Tidak boleh. Berbohong kepada teman boleh? Tak boleh. Kepada orang tua? Tidak boleh. Mungkin kita tidak pernah melakukan dosa membunuh, tapi hal-hal kecil seperti marah kepada orang tua, tidak taat kepada perkataan orang tua, marah kepada teman, iri kepada saudara. Lause yakin di rumah kalian punya kakak, punya adik, punya abang, pasti pernah bertengkar, pasti pernah iri, pasti pernah mungkin berebut mainan. Boleh marah? Tidak boleh. Kamu harus senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga jangan seperti Kain. Dia dengan teganya membunuh adik kandungnya sendiri karena dia marah. Setelah membunuh, dia bukan bertobat, malah berbohong kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita seperti Kain. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat firman Tuhan. Bagaimana kalian bisa taat firman Tuhan? Bagaimana kalian bisa tahu firman Tuhan? Kalian harus dengan rajin, bertekun, doa, dan baca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, maka kalian akan tahu apa sih yang Tuhan kehendaki, apa sih yang Tuhan inginkan, apa sih yang Tuhan perintahkan untuk kalian lakukan, dan apa yang Tuhan larang untuk kalian lakukan. Oke, firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Lause harap anak-anak di rumah dapat mengerti dengan baik firman Tuhan hari ini, dan marilah kita bersama-sama belajar untuk menjalankan firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Dan semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sehat, dan dapat kembali bersama-sama beribadah di waktu-waktu yang akan datang. Demikian dari Lause. Lause akan tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hormat, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Lause akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga,
Bapa yang kekal, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau memimpin setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat menyimpan firman ini di dalam hati kami, dan firman ini dapat menuntun kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Tidak lupa kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.